Business. In here, I want to search pengaruh kualitas SDM terhadap penempatan kerja mahasiswa pada Politeknik LP3I Medan Kampus Marelan. Thanks God to give me opportunity to my presentation. Thanks for my parents and the Honorable Hairunisa Al-Madani SA MSI as metaphor lecture. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi Politeknik LP3I Medan. Politeknik LP3I Medan merupakan suatu pendidikan yang berorientasi link and match. Link and match adalah suatu sistem pendidikan yang berkurikulum sesuai dengan dunia kerja. Di sini Politeknik LP3I Medan dituntut untuk selalu upgrade dalam dunia kerja, sistem-sistem yang digunakan di dalam dunia kerja. Untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan kesiapan, kemampuan, serta skill dari masing-masing SDM, mengingat banyaknya persaingan di dunia kerja yang berasal dari institusi serta kampus-kampus lainnya. Dalam hal ini, Politeknik LP3I Medan memiliki program di mana setiap mahasiswa yang setelah wisuda dijamin dengan penempatan kerja. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan fenomena. Berdasarkan data yang saya peroleh dari CNP Corporate Investment pada 3 tahun terakhir dari 2014 sampai 2016, pada tahun 2015 terdapat 65% mahasiswa telah bekerja atau sudah bekerja. Dan pada tahun 2016 terdapat 55% mahasiswa sudah bekerja atau telah bekerja. Dalam hal ini terdapat penurunannya penempatan mahasiswa dalam bekerja. Mengingat pada Politeknik LP3I Medan setiap mahasiswanya dijamin untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian Tari dan Lucy pada tahun 2019, pengaruh antara SDM dengan produktivitas kinerja karyawan. Pada penelitian sebelumnya, kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penempatan kerja. Dalam hal ini, peneliti ingin membandingkan antara peneliti sebelumnya dengan judul yang peneliti bawakan. Apakah ada pengaruh antara kualitas SDM dan penempatan kerja pada Politeknik LP3I Kampus Medan Marelan? Dan selanjutnya, dalam bab 1 ini, penulis ingin menjelaskan rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penempatan kerja mahasiswa Politeknik LP3I Kampus Medan Marelan? Dan selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas SDM terhadap penempatan kerja mahasiswa Politeknik LP3I Medan di Kampus Marelan. Dan batasan masalah yang penulis buat ialah hanya untuk mahasiswa tingkat 3 administrasi bisnis pada Politeknik LP3I Kampus Medan Marelan. Dan manfaat penelitian ini untuk penulis ialah untuk menambah pengetahuan dan menjadi wawasan bagi penulis mengenai kualitas SDM terhadap penempatan kerja. Untuk perusahaan sebagai referensi serta sebagai masukan yang untuk membangun perusahaan tersebut. Dan selanjutnya penulis akan menjelaskan bab 2, tinjauan pustaka, definisi kualitas SDM. Menurut Ruki, pada tahun 2003 halaman 7, kualitas SDM adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Indikator kualitas SDM, menurut Sedarmayanti pada tahun 2009 halaman 53, 1. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik ialah kemampuan yang terdapat dalam fisik seseorang yang menuntut stamina serta kekuatan seseorang dalam melakukan aktivitas pekerja. Yang kedua, kemampuan non fisik.
A. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan seseorang dalam berpikir atau memecahkan suatu permasalahan di dalam suatu lingkungan kerja. Yang B. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis merupakan kemampuan seseorang dalam menahan sikap atau emosi yang ada pada dalam diri seseorang tersebut. Selanjutnya, definisi penempatan kerja. Menurut Badriah pada tahun 2015, penempatan kerja adalah kebijaksanaan terhadap sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang. Faktor-faktor penempatan kerja. Yang pertama, faktor prestasi akademik. Dalam hal ini, SDM haruslah memiliki prestasi akademik berdasarkan latar belakang pendidikan yang ia miliki. Yang kedua, faktor pengalaman. Faktor pengalaman sangat mempengaruhi pada penempatan kerja, karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki dalam hal tersebut, SDM semakin memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, faktor kesehatan fisik dan mental. Faktor ini tidak kalah pentingnya karena pada saat penempatan kerja, kesehatan fisik dan mental sangatlah harus didukung. Yang keempat, faktor status perkawinan. Faktor status perkawinan juga sangat berperan penting terhadap penempatan kerja, di mana pada saat sumber daya manusia tersebut telah memiliki status perkawinan, otomatis banyak batasan-batasan yang ia miliki. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan pada tahap bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengambil tempat pada Politeknik LP3I Medan, Kampus Marelan, di Jalan Platina Raya nomor 8 ABC Titipapan. Studi ini dilakukan pada Maret 2020 sampai Mei 2020. Selanjutnya, Kind of Data. Data primer. Data primer merupakan data utama yang didapatkan dari organisasi yang terkait. Data sekunder ialah data yang didukung dari luar organisasi seperti berdasarkan sumber-sumber buku ataupun referensi jurnal lainnya. Yang selanjutnya, sumber data. Sumber data terdiri dari dua, data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang diperoleh dari dalam organisasi. Sedangkan data eksternal merupakan data yang diperoleh dari luar instansi seperti referensi dari buku maupun sumber jurnal yang diperoleh. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam hal ini penulis melakukan observasi pada Politeknik LP3I Kampus Medan Marelan. Penulis melakukan observasi secara langsung dan melihat masalah yang ada di dalam Politeknik LP3I Kampus Medan Marelan. Dan teknik pengumpulan data lainnya ialah kuesioner. Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data yang terdiri dari pernyataan-pernyataan berdasarkan indikator yang berkaitan dengan judul yang penulis buat. Selanjutnya, metode analisis data. Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok gejala sosial. And this is my presentation. Thank you for your attention. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.